Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas hasil diskusi kami mengenai materi statistika regresi, yaitu pengaruh tinggi badan terhadap lebar tangan murid 11 kesehatan. Sebelum lanjut ke materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Daryl Naufan Kusman. Yang kedua, Khairunisa Sugiarto. Yang ketiga, Labib Saleh Huzaifah. Yang keempat, Lukna Ayesa Ayu Naura. Yang kelima, Nabila Munifah Az-Zahra Rukmana. Dan yang terakhir ada Yasir Al-Gatani Asikin. Lanjut ke pengertian. Yang pertama, ada statistika regresi. Statistika regresi adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menentukan atau menganalisis. Yang kedua, ada diagram pencar. Satu variabel diagram pencar dan serangkaian variabel scatter diagram atau scatter plot adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Setiap titik dalam diagram pencar mewakili pasangan nilai dari kedua variabel tersebut. Yang kedua, ada diagram pencar. Diagram pencar juga dikenal sebagai scatter diagram atau scatter plot, adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Setiap titik dalam diagram pencar mewakili pasangan nilai dari kedua variabel tersebut. Selanjutnya ada pengertian yang ketiga, yakni persamaan regresi. Persamaan regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Rumusnya ada Y topi sama dengan A ditambah BX. Dan pengertian yang keempat ada dari koefisien korelasi, yakni koefisien korelasi adalah data berupa nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya hubungan linear serta logis antara X dan Y. Lambang yang digunakan dalam koefisien korelasi adalah huruf R yang nilainya memiliki rentang -1 sampai +1. Rumusnya ada R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2. Dan yang terakhir ada pengertian koefisien determinan. Koefisien determinan adalah koefisien yang digunakan untuk memprediksi dan melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinan R kuadrat adalah kuadrat dari koefisien korelasi R. Rumusnya yaitu KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Berikut adalah hasil diagram pencar dengan menggunakan data tinggi badan dan lebar tangan murid 11 kesehatan. Kesimpulan diagram pencar, dari diagram ini dapat disimpulkan bahwa diagram memiliki korelasi linear sedang positif. Terdapat hubungan linear positif antara tinggi badan dan panjang tangan, di mana semakin tinggi tubuh seseorang, biasanya relatif semakin panjang juga ukuran tangannya. Tapi meskipun begitu, ada variasi data yang menunjukkan bahwa tidak semua orang dengan tinggi badan yang sama punya ukuran panjang tangan yang sama persis. Selanjutnya yaitu tabel. Berikut adalah hasil tabel dengan menggunakan data tinggi badan dan lebar tangan murid 11 kesehatan sebanyak 17 orang dengan X sebagai tinggi badan dan Y sebagai lebar tangan. Inilah hasil data yang kami peroleh dengan X sebagai tinggi badan sebanyak 17 data dan Y sebagai lebar tangan sebanyak 17 data. Sigma X sama dengan 2710,5, sigma Y sama dengan 2798, sigma XY sama dengan 447.143,5, sigma X kuadrat sama dengan 433.241,25, sigma Y kuadrat sama dengan 461.676.
Pada persamaan regresi, hal pertama yang harus dihitung yaitu menentukan nilai B, yaitu B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi tanda kurung sigma X tanda kurung kuadrat. Lalu yang kedua ada menentukan nilai A, yaitu A sama dengan Y strip dikurangi BX strip. A sama dengan 164,58 dikurangi 0,95 dikali 159,44 sama dengan 164,58 dikurangi 151,468. Hasil akhirnya A sama dengan 13,112. Yang terakhir yaitu menentukan Y topi, yaitu Y topi sama dengan A ditambah BX sama dengan 13,112 ditambah 0,95X. Lalu ada koefisien korelasi. Rumusnya adalah R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per akar buka kurung N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X tutup kurung kuadrat dikali N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y tutup kurung kuadrat. Lalu masukkan angka yang kita ketahui ke dalam rumus tersebut. Hasil akhirnya adalah 17.460,5 per 18.976,6 sama dengan 0,92. Jadi hasilnya adalah R sama dengan 0,92. Kesimpulannya adalah nilai koefisien korelasi R sama dengan 0,92 menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara dua variabel. Artinya, jika salah satu variabel meningkat, maka variabel lainnya juga cenderung meningkat secara signifikan. Terdapat hubungan yang sangat kuat dan searah atau positif antara variabel X dan Y. Selanjutnya, kita menentukan koefisien determinasi. Rumusnya adalah KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Dari rumus tersebut, kita tulis KD sama dengan 0,92 dikali 100% sama dengan 0,84 dikali 100%. Hasil akhirnya adalah sama dengan 84%. Kesimpulannya, sebanyak 84% variasi atau perubahan pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X, sementara 16% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model atau variabel X. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua.